Halo, salam kenal. Ya, di sini saya mau unboxing. Ya, unboxing untuk VGA baru ya. Jadi saya baru beli VGA yaitu RTX 3050. Dan ini agak susah untuk unboxingnya ya. Sabar ya. Nah, jadi VGA ini RTX 3050 menggantikan VGA saya yang lama yaitu RX 6600. Dan kenapa saya pilih Nvidia daripada AMD? Nantilah kita sama-sama ya kita jelasin kenapa saya sekarang memilih Nvidia daripada AMD kembali. Jadi saya membeli RTX 3050 ini menggantikan RX 6600 saya yang sudah rusak. Jadi sudah diservis juga RX 6600 saya, dikatakan katanya kena CPU-nya atau apa gitu. Saya kurang paham ya kata tukang servisnya. Dan akhirnya saya memutuskan beli VGA baru yaitu RX 3050, dan saya beli dari mereknya MSI, mungkin begitu ya cara penyebutannya ya. Nah, ini dia VGA baru saya RX 3050 dari MSI. Nah, ini saya memilih merek ini karena ada beberapa faktor. Mungkin kalau harga ya ini relatif lah ya. Nah, kenapa saya tidak memilih merek Jota atau yang lain-lainnya kayak Colorful? Ya karena dari segi bus klubnya. Karena yang saya tahu yang bus klubnya di atas rata-rata cuman ada dua, yaitu MSI sama Asus. Untuk MSI sendiri itu ada di 1802. Kalau untuk Asus dia paling tinggi setahu saya itu 1822. Nah, kalau untuk yang lainnya itu bus klubnya standar 1777. Itu kalau tidak salah ya. Nah, di paket yang saya beli ini ada nota penjualan, buku petunjuk, kartu ucapan, dan VGA-nya sendiri. Nah, ini dia VGA-nya. RTX 3050 dari MSI. Oh iya, sekedar info, ini saya belinya yang 8 GB ya. Kita buka dulu ya plastiknya. Ya, kita lihat penampakannya seperti apa. Wih, lumayan ya, cakep ya. Ya, ini dia RTX 3050 dari MSI. Nah, untuk port displaynya sendiri dia hanya ada tiga, yaitu DVI, HDMI, dan DisplayPort-nya. Untuk sekedar perbandingan aja ya, kalau untuk AMD Radeon RX 6600 yang saya punya itu dari Sapphire, itu dia port displaynya ada 4, satu HDMI dan 3 display portnya. Nah, ya penampakannya. Oke, kita simpan dulu ya, susah. Nah, ya simpan di sini aja deh. Oke, karena saya sendiri nggak bisa pasang VGA sendiri, jadi saya minta bantuan ke toko komputer terdekat di kota saya. Beneran saya di kota Serang, Banten. Tapi ternyata tidak bisa dipasang oleh mereka.
Jadi selalu ada tampilan no display dalam monitor. Akhirnya saya coba kontak untuk toko yang saya beli lewat Tokopedia, yaitu dari toko Nano Komputer untuk menjelaskan situasi dan masalahnya. Dari Nano Komputer sendiri sih dia menyarankan untuk kirim balik VGA-nya ke toko mereka biar bisa klaim garansi. Tapi karena saya orangnya penasaran, saya akhirnya memutuskan langsung ke Jakarta untuk dicek langsung oleh Nano Komputernya. Nah, ini saya sudah sampai di Jakarta di toko Nano Komputer. Ternyata permasalahan cuma sepele. Kabel HDMI-nya yang dari toko yang di Serang itu kurang bagus, kurang baik. Dan ketika di Nano Komputer ini bisa pakai kabel HDMI mereka. Nah, menurut saya sih pelayanan dari Nano Komputer ini sangat bagus dan responsif ya. Semua humble ketika saya menelpon tentang permasalahannya, dan ketika saya datang juga disambut dengan baik. Pokoknya untuk pelayanan udah paling the best lah menurut saya untuk Nano Komputer ini. Terima kasih Nano Komputer ya. Ngomong-ngomong, saya nggak di endorse atau apa, ini memang murni dari pengalaman saya semuanya. Nah, oke, nanti kita mulai coba tes ya. Untuk tes juga mungkin sekedarnya aja, ala kadarnya. Kita tes pakai game favorit saya itu American Truck Simulator ya. Memang saya niatnya kalau untuk beli VGA baru itu ya untuk bermain ini. Kita langsung aja settingnya langsung ultra rata kanan. Nah, untuk sekedar info aja, kalau untuk perbandingan sih menurut saya ya masih powerful untuk RX 6600 kalau untuk masalah game ya. Nah, ini menurut saya smooth dalam artian ini udah sekitar 60 fps ke atasan lah. Tapi ini mungkin karena saya ambil videonya pakai kamera HP, saya coba pakai 4K, tapi ternyata kayaknya HP saya kurang kuat ya, jadi kelihatannya seperti biasa aja, kayak ada patah-patah. Padahal ini ketika saya memainkan game ini smooth banget, nggak ada kendala apapun, nggak ada kayak stutter lag atau FPS drop banget, nggak ada sama sekali. Jadi udah rekomendasi banget ini untuk RTX 3050 ini yang 8 GB ya. Kembali lagi ke RTX 3050 nya, kenapa saya memilih merek MSI ya. Kalau memang katanya kalau bus grupnya lebih tinggi Asus gitu, masukan di 1822 ya, dia yang paling tinggi menurut saya di kelas RTX 3050. Simple sih, karena mereknya MSI. Jadi saya lagi ada rencana untuk upgrade PC juga dan memakai produk-produk dari MSI biar kayak gaming banget gitu loh. Alasan yang simple ya. Nah, nanti juga mungkin saya juga ngebuat video dengan game-game yang lain ya, dan mungkin sekedar info aja juga, ngasih tahu misalkan kayak perbandingan dengan Pegasus yang dulu RX 6600 dalam misalkan editing video atau apapun itulah. Nanti saya buatkan videonya ya di video selanjutnya ya. Nah, oh iya, kalau ini juga saya sebenarnya nyari temen juga ya, karena saya sukanya hobi game gitu kan, pengen cari teman. Kalau mungkin ada info tentang komunitas atau grup, misalkan kayak contohnya inilah di favorit saya American Truck Simulator, bolehlah di kolom komentar ya kasih tahu di mana tempatnya, apa di Discord kah atau di mana, kasih linknya ya. Oke, untuk video saat ini mungkin sampai segitu aja ya untuk ceritanya,
dan sedikit pengalaman saya ya untuk pemasangan dan pendapat saya tentang RTX 3050 dari MSI ini. Nanti paling saya buat lagi video yang lainnya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like videonya. Thank you, terima kasih.